warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezan, Prodi PGSD kelas 4M. Di sini saya akan melakukan kegiatan tentang larutan dan campuran. Kelas 6, tema 6, yaitu menuju masyarakat sehat. Tentang larutan dan campuran, bahan yang saya gunakan yaitu ada gelas, ada sendok, ada air, ada gula, ada garam, ada susu, ada beras, ada kopi, dan minyak. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu larutan. Larutan adalah terdiri dari dua zat atau lebih, dan penyusunnya tidak dibedakan secara fisik. Dan larutan ini terdiri dari pelarut dan larutan. Kalau pelarut itu contohnya apa? Yaitu air. Dan kalau terlarut yaitu contohnya gula, garam, susu. Nah, sedangkan campuran adalah materi terdiri dari dua zat atau lebih dan memiliki sifat yang asli. Contohnya beras, kopi, minyak. Nah, di sini saya akan melakukan kegiatan ini yaitu yang terlebih dahulu yaitu tentang larutan. Langsung saja ya, kita mulai. Kita tuangkan kepada pelarut dan telarut. Yang pertama kita lakukan kepada gula. Pertama pada gula. Kita aduk. Setelah beberapa menit kita lihat hasilnya. Apakah ini larutan, apakah itu campuran? Apakah ini campuran? Kita lihat ya. Kita lihat. Nah, ini contohnya. Lihat, tidak ada yang mengendapkan, dia berarti terlarut. Nah, ini contohnya larutan. Pelarut dicampur telarut yaitu menjadi larutan. Di sini yang kita contohkan kepada gula. Yang kedua kita akan mencontohkan pada garam. Lihat, ini ada garamnya ya. Kita campurkan dengan zat pelarutnya yaitu air. Ya. Dan kita aduk. Setelah beberapa menit kita akan melihat hasilnya, apakah ini larutan, apakah ini campuran. Nah, sudah kita lihat di sini tidak ada yang mengendap. Ini menjadi satu, larutan dan pelarutnya menjadi satu, tidak dibedakan secara fisik. Berarti semuanya akan menyatu dari garam dan air. Kita aduk menjadi larutan. Ini yang terjadi pada garam. Dan contoh yang ketiga kita lakukan pada susu. Apakah susu ini larutan, apakah ini campuran? Kita campur dulu ya dengan zat pelarutnya. Iya. Nah, kita aduk-aduk. Yang terjadi pada susu yaitu terlarut dan air yaitu pelarut. Nah, kita lihat di sini tidak ada yang mengendapkan, berarti ini termasuk zat larutan. Di sini ada juga beras, kopi, minyak. Di sini saya akan mencontohkannya. Saya lakukan kegiatan ini dengan detail supaya kalian mengerti apa itu larutan, apa itu campuran.
Nah, di sini beras. Beras kalau kita aduk-aduk, iya. Apakah ini berubah warna? Apakah ini berasnya akan berubah menjadi satu? Apakah tidak? Nah, di sini sudah kita lihat ya. Berarti beras ini tidak melarut. Ini berarti bukan larutan, berarti ini campuran. Mengapa saya katakan campuran? Karena beras ini masih ada. Sudah dijelaskan tadi pengertian dari campuran. Campuran adalah materi terdiri dari dua zat atau lebih dan memiliki sifat yang asli. Kalau sifat yang asli berarti ini masih ada, tidak larut. Berarti ini termasuk campuran. Dan di sini saya akan melakukan pada kopi. Iya. Nah, kita lakukan pada kopi. Kopi ini kita aduk-aduk ya. Kita aduk-aduk. Nah, di sini kopi ini akan mengendap. Serbuk-serbuknya akan mengendap. Ini juga termasuk zat campuran. Karena ini fisiknya memiliki sifat yang asli. Coba kita lakukan pada minyak. Nah, dan minyak ini tidak menyatu kepada air. Berarti minyak juga termasuk zat campuran. Nah, di sini sudah paham, sudah saya jelaskan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.